mau melewatkan setiap ajaran, setiap ke hadapan Tuhan, berdoa, berseru, hanya berharap kepada Tuhan. Engkau pasti akan melawat kami semua, melebihi daripada apa yang kami bisa harapkan ya Bapak. Engkau akan menjawab semua permasalahan kehidupan kami. Dan kami percaya Bapak, tidak ada pergumulan apapun yang mustahil bagi Engkau. Maka Bapak, tolong Bapak, saat kami menyambut Tuhan yang adalah firman Tuhan, seluruh kegelapan, permasalahan, sakit, penyakit kami, kiranya Tuhanlah yang sepenuhnya menyelesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, kami dapat menjadi domba-domba yang taat, yang setia, yang selalu mengikuti tuntunan Gembala Agung kami, sampai kami semua masuk ke dalam kerajaan sorga. Tolong berkatilah pendalaman Alkitab ini ya Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Tolong Bapak ingat semua yang sudah hadir, yang berhalangan hadir, yang di Zoom, yang di luar kota Bandung, Bapak tolong berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Shalom. Tuhan. Ya, jadi kalau kita perhatikan di perjanjian lama, di perjanjian baru, firman Tuhan mengingatkan kita disuruh merenungkan firman, suruh belajar firman, itu terus menerus, gak boleh terputus. Ya, itulah firman Tuhan, terus menerus direnungkan setiap hari, setiap waktu. Firman Tuhan berbeda seperti kita belajar suatu pengetahuan, ya itu gak boleh disamakan dengan pengetahuan-pengetahuan dunia. Oh, topik ini saya udah pernah belajar, oh topik ini saya udah pernah dengar, ya sudah cukup, saya gak mau dengerin lagi gitu. Nah tapi kalau firman Tuhan tuh disuruh terus diulang dan diulang. Kenapa? Karena firman Tuhan itu Tuhan mau jadi dalam hidup kita, bagian dalam hidup kita. Bahkan kita hidup ini, perumpamaannya ini seperti membangun kehidupan iman, atau istilahnya membangun bait suci, membangun bahtera rohani yang hanya oleh firman saja. Nah pada akhirnya Tuhan mau seluruh hidup kita hanya firman Tuhan. Dan ini prosesnya adalah dimulai dari merenungkan firman terus menerus, dimulai dari terus menerus belajar firman. Ya, tanpa ini kita gak akan bisa seperti yang Tuhan ingini hidup kita. Nah jadi kita sedang belajar mengenai satu topik, peta di akhir zaman. Ya, Tuhan kasih peta, petunjuk jalan yang harus kita ikuti di akhir zaman ini, yang Tuhan tuntun ke sorga. Nah kita mau terus refleksikan hidup kita sama firman Tuhan malam hari ini. Nah sekiranya, wah ternyata hidup saya gak cocok sama seperti yang diajarkan di Alkitab, seperti peta tuntunan Tuhan ini. Waduh itu bahaya sekali saudara. Sangat luar biasa bahaya. Ini adalah peringatan, kesempatan bagi kita untuk segera berbalik di jalan tuntunan Tuhan atau di peta yang Tuhan anugerahkan di akhir zaman ini. Ya, jangan sampai ini gak ada hubungannya dengan kita. Kita harus ada berjalan dalam tuntunan peta firman di akhir zaman ini. Nah khususnya Tuhan memberikan satu petunjuk yang mutlak untuk masuk ke kerajaan sorga. Petunjuk instruksi ini kita bisa pelajari melalui peristiwa umat Israel diperbudak di Mesir, Exodus atau keluar, dimerdekakan dari Mesir, dituntun Tuhan masuk ke padang gurun, lalu pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan.
Nah ini yang kita bahas minggu kemarin kan. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini menjadi contoh dan peringatan, kalau terjemahan aslinya menjadi instruksi. Ya. Jadi instruksi kita, peristiwa semuanya ini. Nah, Mesir, padang gurun, tanah perjanjian. Ya jangan gak berjalan di jalan yang Tuhan tuntun ini. Nah, lalu di ayat berikutnya, di ayat 12, kita disuruh sungguh-sungguh dan hati-hati memperhatikan ini, melihat ini, merenungkan peristiwa ini. Kalau tidak, kita jatuh. Ya. Orang yang beriman, yang merasa imannya sudah berdiri teguh, kita nggak mau sungguh-sungguh memperhatikan peristiwa ini, kita jatuh. Ya mungkin di sini ada yang udah 100 kali belajar topik mengenai Exodus, padang gurun, masuk ke tanah Kanaan. Nah tapi kalau hidup kita ternyata gak sesuai dengan itu saudara, kita jatuh saudara. Nah, jadi penting sekali kita renungkan lagi firman ini. Ya, kita mau bahas sedikit apa yang kita bahas minggu kemarin. Umat Israel simbol dari orang percaya Yesus. Peristiwa ini perhatikan sungguh-sungguh, ini instruksi kita. Emangnya apa sih umat Israel ini hubungannya dengan aku? Simbol dari orang percaya Yesus. Kita disebut Israel rohani, Yahudi rohani. Ya, kita udah ditunjukkan ayat-ayatnya minggu kemarin. Lalu Mesir, simbol dari dunia yang berdosa. Umat Israel, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, tapi diperbudak di Mesir. Ya. Orang percaya Tuhan Yesus, tapi diperbudak di Mesir, simbol dari dunia yang berdosa. Mesir simbol dari dunia yang berdosa. Kita juga udah lihat ayatnya minggu kemarin. Ya. Nah maka dari itu Tuhan mau keluarkan umatnya yang diperbudak oleh dosa, lalu dikeluarkan, masukkan ke padang gurun, simbol dari kehidupan bergereja. Bukan dalam hidupku aku pergi ke gereja. Ya, itu belum tepat, tapi kehidupan bergereja. Ya, kehidupan utamanya adalah bergereja, bukan pergi ke gereja seminggu sekali gitu, bukan. Tapi kehidupan bergereja. Kisah 7 ayat 38. Nah, setelah itu Tuhan tuntun ke tanah perjanjian, simbol dari kerajaan sorga. Ya, ayat-ayatnya semua sudah dijelaskan minggu kemarin. Jadi sederhana kan saudara? Kita orang percaya Yesus berdosa, terikat oleh dosa, Tuhan keluarkan, Tuhan masukkan ke padang gurun untuk dilatih, untuk dipersiapkan supaya bisa masuk ke tanah perjanjian kerajaan sorga. Nah inilah peta hidup kita. Apakah kita sedang mengikutinya atau tidak? Gak ada jalan lain, hanya satu jalannya, yaitu jalan kebenaran dan hidup kekal ini hanya Yesus, hanya firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus memperumpamakan dirinya sebagai gembala. Nah domba-domba ini hanya mereka yang mendengar dan mengikuti suara sang gembala, itu baru domba-domba, itu baru umat Tuhan sejati. Kalau yang gak mendengar suaraku, gak mendengar firman Tuhan, itu bukan domba-dombaku. Artinya apa? Tidak sedang dituntun Tuhan ke tanah perjanjian. Ya, jadi tahap awal Tuhan mengeluarkan umatnya dari Mesir, simbol dari dunia yang berdosa. Ya jadi sudut pandang kita saudara, ketika kita diperhadapkan dengan dunia ini, mata kita harus berubah, hati kita, pikiran kita harus berubah. Wih, dunia nih, dunia yang indah gitu ya. Ada lagunya kan, Wonderful World ya. Tapi kalau buat mata iman, dunia yang kita hidupi bagaikan Mesir, dunia yang berdosa. Dan Tuhan mau keluarkan kita dari wonderful world ini. Gimana secara rohani Tuhan mau keluarkan kita dari Mesir? Kita yang terikat oleh wonderful world, dosa dunia ini. Gimana saudara? Ya, dimulai dari hati kita. Ya, dimulai dari pengertian firman yang kita terima, ini harus kita betul-betul ukirkan dalam hati, sehingga ini ada di hati kita.
Alkitab menyuruh jangan dilarang keras mengasihi Mesir atau dunia. Dilarang keras. Ya, perintah Tuhan jangan mengasihi Mesir sepenuhnya. Jangan mengasihi dunia dan segala isinya. Jangan jatuh hati kepada itu. Dunia dan segala isinya. Ya, semua yang ada dunia. Emang kenapa? Kalau saya tetap mengasihi dunia dan segala yang ada di dunia ini. Ya Tuhan kan detil. Gak cuma samar-samar aja. Sangat terang benderang. Jadi sampai dikasih tahu apa aja. Ya semuanya. Jangan menaruh hati ke situ. Jangan mengasihi itu. Emangnya kenapa kalau enggak? Kalau enggak melakukan kenapa? Bapa tidak ada dalam orang tersebut. Ya, enggak ada Tuhannya. Lalu yang berikutnya, orang yang seperti itu adalah menjadi musuhnya Tuhan. Ya, buat Tuhan ini ekstrim, berbeda. Kita harus memandang dengan mata Tuhan, mata firman. Dan tidak akan dapat hidup kekal orang yang seperti itu. Ya, ini udah dibahas juga minggu kemarin. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, Yakobus 4 ayat 4. Nah, kenapa mau hidup kekal kok harus sampai sebegitunya? Ya. Kenapa kalau misalkan kita masih terikat atau mengasihi Mesir dan segala yang ada di dalamnya itu, apapun di dunia ini kita nggak bisa dapat hidup kekal? Sederhana, kita udah tahu jawabannya. Karena hanya yang dikeluarkan dari Mesir, hanya orang-orang yang Tuhan kita mau meresponi panggilan Tuhan keluar dari Mesir, itu yang masuk ke tanah Kanaan. Gimana masuk ke tanah Kanaan kalau masih ada di Mesir? Kan ini kita sedang dianugerahkan sorga, saudara. Tapi kita nggak mau meninggalkan Mesir. Gimana bisa ke tanah perjanjian? Prosesnya kan harus ninggalin Mesir. Nah jadi milikilah mata yang seperti Tuhan mau, saudara. Hati yang seperti Tuhan mau. Sehingga godaan demi godaan datang, kita langsung Roh Kudus firman Tuhan yang ada di hati kita, Tuhan itu sendiri akan langsung teriak, "Woi, hati-hati, jangan jatuh hati. Ya, jangan mengasihi segala apapun yang ada di dunia ini." Oke? Nah, terus bagaimana Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir, dari perbudakan Mesir? Dikatakan di Alkitab, Tuhan turun untuk menyelamatkan umat Israel. Nah, aplikasinya Tuhan turun untuk menyelamatkan umat Israel ini bukan secara hurufiah, sosok yang luar biasa besar gitu, dar gitu. Tapi aplikasinya adalah Tuhan turun untuk menyelamatkan umat Israel. Tuhan pakai Musa. Ya, sebagai pemimpin rohani, ya, seorang kakek Musa umur 80 tahun Tuhan pakai untuk melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Ya, Tuhan utus, Tuhan pakai Musa, Tuhan jadikan Musa sebagai pemimpin. Ya, untuk apa? Menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Keluar menjadi pemimpin untuk menuntun umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, Musa yang memimpin keluar dari Mesir, Alkitab berkata, Yesus juga konfirmasi mengenai ini, Musa itu adalah bayangan nubuatan dari Yesus. Kedatangan pertama maupun kedatangan kedua, yang membebaskan umatnya dari dosa dan maut, menuntun umatnya, menyelamatkan umatnya, menuntun masuk ke sorga. Ya. Udah dibahas juga ayat-ayatnya. Tapi sedihnya, mayoritas orang Israel ketika itu digenapi menolaknya. Karena mereka percaya, tahu, cuman salah menafsirkan. Karena salah menafsirkan, masih menantikan Mesias yang Musa sudah nubuatkan ini kok nggak datang ya, tapi harapan kita nggak akan pernah hilang. Sambil memandang ke langit, berharap Tuhan turun secara hurufiah seperti itu. Padahal Tuhannya udah datang. Ya. Nah, sebelum jadi gimana caranya Tuhan turun
membebaskan, menyelamatkan umatnya, Tuhan pakai Musa, Tuhan taruh firman-Nya kepada Musa, dan Musa hanya mengatakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu juga sama, bayangan dari kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Ya, cara Tuhan bekerja. Musa adalah simbol dari kedatangan Yesus. Hanya mengatakan, hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi aplikasinya sederhana sekali, saudara. Aplikasinya sederhana sekali. Sadari itu dan dengarkan itu. Nah, yang bahaya nih kalau orang nggak sadar, nggak akan bisa dengerin. Jadi disuruh sadar, dengerin, udah tinggal denger. Dengarkan instruksinya. Ayo keluar tanggal segini, malam ini kita keluar. Tanggal segini kita kesini, tinggal ikutin aja, beres. Ya, jadi kita harus mengerti cara kerja Tuhan yang misterius dan ajaib, tapi semua dicatat di Alkitab terlebih dahulu dan didukung oleh banyak sekali ayat-ayat, ya, oleh para hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang berbeda zaman pun mengatakan hal yang sama. Ya. Jadi tinggal ngerti tugas kita, dengarkan, ikuti instruksinya, firman-Nya. Nah, sebelum masuk ke tanah perjanjian, Tuhan menuntun umat Israel ke padang gurun terlebih dahulu. Nah, jangan lupakan ini, saudara. Ke padang gurun terlebih dahulu. Nah, jadi hari ini saudara saya, setiap hari seharusnya kita bangun, kita melihat dunia, oh ini Mesir. Terus setiap hari seharusnya kita bangun dan beraktivitas, oh ini apa? Apa? Jalani hidup apa ini? Ya gitu-gitu aja hidupnya, tanpa makna gitu. Oh fokus hidupnya hanya aku, keluargaku. Bukan. Setiap kali kita buka mata, kita jalani aktivitas, oh ini adalah padang gurun. Nah, harusnya kayak gitu kan. Nah tapi siapa hari ini kalau boleh jujur kita di hadapan Tuhan yang bangun tidur sampai sekarang, fokus kita, wah saya sedang menjalani perjalanan padang gurun nih. Perjalanan padang gurun adalah perjalanan yang yang Alkitab bilang dan tuntunannya begini dan aku harus begini. Boro-boro, lupa saudara. Hah? Padang gurun? Udah pernah belajar, tapi gak dihidupi. Dihidupi boro-boro, dipikirkan juga tidak saudara. Cilaka kita, bahaya. Nah makanya harusnya kita sedang sadar. Secara iman, secara rohani, aku sedang ada dalam perjalanan padang gurun. Ya. Nah, sebelum masuk tanah perjanjian, umat Israel dibawa ke padang gurun. Di akhir zaman, kehidupan kita adalah kehidupan padang gurun, yang artinya berpusat pada gereja. Kisah 7 ayat 38. Kisah 7 ayat 38. Berpusat pada gereja. Ya. Pusat atau inti tujuan saudara dan saya hidup sehari-harinya di dunia ini adalah berpusat pada gereja yang adalah ibadah. Kita udah baca kan ayat-ayatnya, contoh minggu kemarin kita udah baca bersama di Titus 2 ayat 11 sampai 14. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Tuhan menyelamatkan manusia, ya. Lalu orang yang diselamatkan dididik sama Tuhan untuk meninggalkan dosa. Ya. Untuk meninggalkan keinginan duniawi. Lalu hidup sesuai firman dan beribadah. Jadi kita bangun, kita jalani hidup ini setiap hari. Oh, aku yang sudah diselamatkan. Ya, kan kita nggak pernah lupa itu kan. Oh, salib Yesus menyelamatkanku. Nah, jangan lupa Tuhan didik kita, tinggalkan dosa, tinggalkan keinginan duniawi, hidup sesuai firman dan beribadah. Nah, ini inti dari hidup kita di dunia. Seperti apakah ibadah yang sesuai dengan firman? Seperti apa? Kita belum tahu ibadah sesuai dengan firman kalau kita belum belajar kisah padang gurun. Ya. Jadi harus mengerti peristiwa perjalanan umat Israel di padang gurun. Nah, kita udah bahas
Kita maju ya supaya cepat. Ini yang minggu kemarin. Udah. Tuntunan Tuhan yang misterius dari Mesir ke tanah perjanjian. Ya, ada 3 jalan kita udah lihat ini. Dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Ada 3 jalan. Jalan Filistin yang pertama, jalan terdekat. Lalu yang kedua jalan Syur. Yang ketiga jalan Gunung Seir. Tapi Tuhan tidak menuntun umat Israel melalui 3 jalan yang sudah dibuat oleh manusia. Makna rohaninya kita sudah belajar. Tuhan menuntun kita ke sorga bukan dengan jalan manusia. Bukan dengan apa yang manusia pikirkan. Ya. Bukan apa yang kata manusia ajarkan. Oh kalau mau ke sorga mah kata si A tuh begini. Kalau kata B begini. Kalau saya sih ya saya lebih cocok sama kata ini. Enggak kayak gitu. Ya, bukan pendapat-pendapat, bukan perasaan-perasaan kita, bukan. Ya sama sekali nggak ada hubungannya dengan jalan manusia. Tuhan menuntun umatnya ke tanah Kanaan dengan jalannya yang belum pernah dijalani dan diketahui oleh umat manusia. Yaitu dibawa terus ke selatan sampai ke jalan buntu alias jalan kematian, yaitu jalan di depan atau di pinggir pantai Laut Tebrau. Ya, Laut Merah. Jadi dibawa. Ya contohnya ini depan saya ini udah Laut Merah gitu. Nah dibawa sampai ke jalan buntu. Ini adalah jalan kematian. Kenapa? Karena ini nggak ada jalan. Mau maju ya mati kelelep. Ya, siapa yang sanggup berenang sejauh gitu? Nggak ada perahu atau gimana. Sedangkan di belakang pasukan terbaik Mesir sedang mau membunuh. Ya, kita sedang ditarget sebagai umat Tuhan. Jadi Tuhan bawa umat Israel ke jalan yang terjepit. Ya, aduh, ikut Tuhan banyak hal-hal yang saya bisa mati. Ya, ikut Tuhan. Banyak aspek kehidupan saya bisa mati. Hubungan saya bisa mati. Pekerjaan saya bisa mati. Usaha saya bisa mati. Ya, keinginan saya, harapan saya bisa mati. Terus apa lagi saudara? Musuh mau nyerang. Wah gak enak ya ikut Tuhan. Semakin kita ikut Tuhan, kita ditarget sama si Firaun. Firaun tuh raja Mesir, penguasa dunia iblis. Kalau dengerin Firaun baik-baik, gak akan mau dibunuh sama Firaun. Sama Firaun malah dikasih daging, dikasih makanan-makanan enak. Tapi yang penting kamu jadi budak saya terus. So kamu mau apa? Mau ibadah? Saya izinkan ibadah di Mesir. Yang penting nurut sama ayah. Tapi begitu kita mengikuti jalan Tuhan, maunya Tuhan, bukan jalan manusia. Udah mau ke sorga nggak usah gitu-gitu amat. Tahunya mau ke sorga harusnya gitu-gitu amat, saudara. Jalan buntu, jalan kematian. Kita ditarget lagi sama iblis. Kenapa? Karena iblis nggak mau. Iblis nyerang mangsanya orang-orang yang dituntun Tuhan ke padang gurun. Terus kalau kita nggak punya iman yang kuat, iman yang benar, Firaun nyerah, udah deh, saya nggak mau ngikut-ngikut jalan Tuhan lagi. Saya kembali ke Mesir. Beres masalahnya. Udah, nggak akan mati, enak. Nah, jadi inilah kehidupan iman kita, saudara. Nggak sama sekali nggak mudah. Ini adalah peperangan rohani, ya. Kehidupan menyangkal diri, kehidupan yang dikuduskan. Ya, terjemahan asli kudus artinya dipisahkan. Dipisahkan artinya apa? Hal-hal yang ada dalam diri kita tuh dipisah, dibuang, dipotong. Nah itu terjemahan aslinya. Ya, jadi Tuhan mau buang segala hal. Ya, ikatan-ikatan belenggu perbudakan Mesir, dunia dan segala isinya, Tuhan mau hilangkan itu. Nah, alasannya Tuhan menuntun ke jalan buntu, jalan kematian, ya.
Sebenarnya itu bukan jalan kematian, ini adalah jalan keselamatan. Tuhan hendak menyelamatkan Israel dari pasukan Filistin. Karena kalau pilih jalan yang pertama, jalan raya Filistin, itu mereka akan mati oleh pasukan Filistin. Orang Israel kan nggak tahu. Di situ banyak pasukan Filistin. Yang kedua, Tuhan mau membinasakan atau membunuh Firaun dan semua pasukannya dengan menenggelamkan di Laut Merah. Ini strategi Tuhan. Kita udah bahas ini. Yang ketiga, Tuhan mau membaptis umat Israel. Kita juga udah bahas sampai sini. Nah, hari ini sekarang kita mau lanjut, oke? Ke poin yang keempat. Tuhan mau baptis. Terus apa alasan lagi? Tuhan menuntun kepada tepi Laut Tebrau. Yang keempat, kita akan lihat Tuhan membawa umat Israel ke padang gurun. Nah, pada akhirnya kenapa harus ke sini? Karena Tuhan mau orang Israel masuk ke padang gurun. Ya. Kenapa harus ke padang gurun? Kenapa nggak langsung masuk ke tanah Kanaan, saudara? Nah, kita akan lihat. Ini adalah hidup kita. Harusnya setiap hari kita mikirkan ini, kita pergumulkan ini, dan kita doakan mengenai ini. Yang pertama, kenapa? Sebelum masuk tanah Kanaan, simbol sorga, Tuhan masukkan kita umatnya ke padang gurun agar kita menerima dan memegang firman. Betapa pentingnya firman. Percaya Yesus, gak usah firman-firman. Yang penting tetap percaya. Itu bukan jalan Tuhan, itu jalan manusia. Pengen pakai jalan yang pertama, kedua, ketiga, gak usah firman-firmanan. Ya, bukan. Salah, saudara. Kita mau ke sorga ya begini jalannya. Oke, kita nggak bisa pakai jalan sendiri. Mari kita baca Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, ingat ya, seluruh perjalanan kehendak Tuhan masuk ke padang gurun 40 tahun, lagi lama sekali. Tujuannya agar diri kita dihilangkan, ya, dihancurkan. Kalau terjemahan aslinya, agar diri kitanya hilang gitu ya. Manusia lamanya kita dicobai dalam hati. Intinya apa? Supaya kita ini berpegang pada perintahnya. Ini tujuannya. Bukan gak ada makna, saudara. Maknanya supaya saudara dan saya memegang erat firman. Lalu ayat 3 mulai. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, sebelumnya di Mesir percaya Tuhan, iya. Umat Tuhan, iya. Ya, tapi kan belum tahu menahu tentang firman, belum berpegang pada firman, belum mengerti arti hidup. Ya, waktu jadi budak yang dipikirkan kan hanya perut, hanya sendiri, keluarga sendiri, kehidupan sendiri, tapi dibawa ke padang gurun. Hidup itu tuh apa? Apa makna kehidupan kita? Hari ini kita di bumi, secara rohani di padang gurun, makna hidupnya apa? Segala firman. Nah, itu hidupnya, segala firman. Ya, saya nggak menyangkal firman, tapi kan nggak segala firman, saudara. Kalau boleh jujur, belum kan? Hidup hanya untuk menggenapi, melakukan segala firman saja. Diri kita yang lama dihancurkan, ya, terjemahan yang lebih tepat. Dan hidupnya jadi betul-betul segala firman. Belum kan? Nah, ini target kita, ini kehendak Tuhan. Ya, sampai diingetin ini umat Israel udah 40 tahun. Ingat ya, kamu selama ini 40 tahun tuh maksudnya apa? Maksud Tuhan. Kok kamu lupa lagi? Makanya disuruh ingat, saudara. Nah, hari ini kita juga sama diingatkan. Jadi orang percaya
Masih dikasih nafas lahir untuk apa? Untuk segala firman, berpegang pada firman. Membuang diri kita. Makanya Tuhan bawa ke padang gurun, direndahkan hatinya, ya dibiarin lapar. Jadi seolah-olah tuh keinginan diri aku mau A, dihancurkan sama Tuhan, aku mau B. Nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Ya kayak anak yang masih nggak benar, jadi si orang tuanya ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak boleh. Kok kayaknya orang tuanya kok gitu-gitu amat sih. Ya kalau anaknya udah benar kan nggak mungkin diomelin, dimarahin terus. Nah ini yang Tuhan kerjakan seperti besarin anak kan. Sampai yang benar hidupnya itu. Ya bukan hidup firman adalah salah satu bagian dari hidupku. Bukan. Tapi segala firman. Kisah 7 ayat 38. Musa inilah menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Ya, ini berbicara tentang padang gurun, Tuhan pakai Musa. Maksudnya apa? Di antara malaikat yang berfirman kepada Musa di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kalian. Ya, tujuan padang gurun, Tuhan pakai Musa, terima firman lebih dulu untuk disampaikan lagi kepada umat Israel. Umat Israel tadi di awal minggu kemarin kita sudah belajar orang percaya Yesus sebut Israel rohani. Nah, padang gurun gereja, sidang jemaah, eklesia, gereja ya, adalah tempat apa? Tempat untuk menyampaikan firman-firman hidup ya. Firman-firman hidup. Ini sekitar 1500 tahunan kemudian Stefanus ngomong seperti ini, tapi ini bukan expired firmannya. Ini buat kalian juga. Itu lagi ngomong di zaman gereja mula-mula 2000 tahun yang lalu. Ini firman itu hidup yang di Gunung Sinai. Buat you juga, buat kita semuanya. Nah, sampai hari ini firman hidup yang Tuhan anugerahkan di Gunung Sinai ini kita harus terima. Nah ini ayatnya, harus terima saudara. Nah itulah gereja. Tempat untuk menyampaikan firman, tempat untuk mengajarkan firman, tempat untuk melatih kita memegang firman, tempat untuk melatih kita hidup sesuai dengan segala firman. Tempat yang penting sekali. Contoh, orang bisa belajar di mana aja. Tapi seluruh dunia kan prinsipnya sama. Supaya rakyatnya berhasil, supaya negaranya berhasil, diwajibkan bahkan diharuskan hukumnya sekolah. Ya, sampai pemerintah support habis-habisan demi sekolah. Harus pergi ke suatu tempat. Mayoritas hidupnya habis ya untuk sekolah. Coba lihat anak-anak sekolah zaman sekarang saudara. Ya habis di sekolah dari pagi sampai sore. Udah selesai juga banyak tugas, banyak apa segala macam juga. Ujung-ujungnya itu hidup untuk sekolah gitu kan. Kenapa salahnya? Nggak salah kan? Bagus. Terus rajin sekolah nak. Ya, biar sukses. Jangan nggak benar sekolahnya. Anak kecil bisa nggak saudara milih-milih? Ah, Senin sampai Jumat, saya cuma maunya Senin aja misalkan. Saya cuma maunya Kamis saja, kan nggak bisa. Mereka diharuskan, kita semua diharuskan, seluruh dunia juga sama. Ya bisa kok belajar dimanapun. Tapi sampai saking pentingnya, saking krusialnya sampai harus pergi ke tempat gedung sekolah, dilatih belajar di situ. Ini mayoritas hidup habis ya di sekolah anak-anak saudara. Nah, jadi atlet juga sama. Mau olimpiade, mau pertandingan besar, nggak usah olimpiade, antar lokal aja. Itu masuk ke yang namanya camp pelatihan ya. Selama sekian lama sebelum pertandingan ya, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga apa segala macam, fokus dari pagi sampai malam semuanya diatur. Jam tidur diatur, makanan diatur, ya, segala diatur, udah nggak bisa milih-milih lagi. Kok nggak apa-apa? Kita anggapnya nggak dianggap fanatik, nggak apa-apa lah. Biar sukses, biar dapat medali emas, gitu kan.
Nah sekarang Tuhan punya sistem mau ke sorga, saudara. Masukin ke training camp. Nah tapi manusia komplain langsung, apaan sih? Oh kayak begitu-begitu amat. Nah sekarang sekolah habis-habisan yang terbaik, sekolah yang terbaik, kita cari apa segala macam buat olahraga, pelatihannya lebih bagus, ya nanti ditanding pasti hasilnya lebih bagus. Apa-apa. Nah, dibilang fanatik. Ini mau ke sorga. Wah, gak usah gitu-gitu amat. Pakai jalan yang udah ada aja. Tiga jalan Tuhan nggak terima. Tiga-tiganya. Jadi kenapa? Apa salahnya ini? Nggak ada salah. Ini demi ke sorga. Boleh dong. Masa kita menolak tempat pelatihan persiapan untuk kita masuk ke sorga? Ya, dianggap ini too much gitu. Kan itu nggak benar. Ya, jadi pola pikir kita harus diubah. Kita harus hanya terima firman yang betul, betul firman. Bukan firman yang dipilih-pilih. Kedua, melatih umatnya menjadi dewasa. Ya, jadi menerima, memegang erat firman. Tujuannya apa? Melalui firman, makanan rohani ini bertumbuh imannya, makin hari makin dewasa, makin kuat, ya makin kudus lah intinya. Tapi ini harus disertai dengan pelatihan, ujian. Gak enak kan? Nah ini yang manusia hindari, ini yang kedagingan hindari. Dia akan hindari sebanyak-banyaknya hal yang gak enak buat hidupnya. Ya, kesulitan, kesengsaraan, kesusahan, capek, dia akan hindari-hindari. Lebih banyak dihindari lebih bagus. Ya. Dan mengejarnya semakin hari harus semakin baik, semakin enak, semakin nyaman kan. Nah inilah daging. Ya. Nah tapi fungsi dari padang gurun, tujuan Tuhan menuntun umatnya ke padang gurun, simbol dari gereja hari ini adalah untuk melatih saudara dan saya. Sedihnya fungsi gereja bukan ini saudara. Terbalik 180 derajat terbalik. Walaupun pakai nama Yesus sekalipun. Nama Roh Kudus sekalipun. Diubah. Bukan menjadi tempat pelatihan tapi menjadi tempat hiburan. Ya. Saya mau terhibur secara daging ya, tapi menjadi tempat untuk bersosialisasi. Menjadi tempat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Ya kan? Gue gak dapat apa yang gue mau di gereja. Malah dapat kesusahan jasmani dan kesusahan mental gue ke gereja. Gak mau ah. Padahal Tuhan mau melatih. Ya, dilatih habis-habisan. Terima firman gak dilatih. Ibarat kita sekolah, terus sekolah pengetahuan begitu banyak buat apa? Kalau nggak diaplikasikan. Untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajar, kan bukan seperti 1+1=2, nggak segampang itu. Teorinya memang begitu. Begitu dipraktekkan, nggak seperti teori sih. Ya memang susah, saudara. Nah, padang gurun adalah tempat pelatihan persiapan. Tuhan mau menjadikan kita warga negara kerajaan sorga. Ya, harus dilatih. Warga negara kerajaan sorga sebelum masuk dilatih dulu menjadi warga negara kerajaan sorga di padang gurun. Kita baca Wahyu 12 ayat 6, 2, 3 mulai. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, Wahyu akhir zaman ya. Perempuan simbol dari kita mempelai Kristus, umat percaya, kita dipelihara ya. Di mana? Di padang gurun, dibesarkan. Ya, terjemahan Yunaninya dibesarkan. Oke. Lalu kita disediakan. Di mana? Di padang gurun kata disediakan, bahasa Yunani artinya dipersiapkan atau mempersiapkan jalan. Ya, jadi kita
waktu dipersiapkan, inilah waktu kita dibesarkan. Total ada 42 kemah. Ya, perjalanan padang gurun total ada 42 kemah. Seperti yang tadi di awal dikatakan, bagaimana kita harus beribadah seperti yang Tuhan inginkan. Karena ibadah kehidupan bergereja adalah simbol dari padang gurun. Kalau kita nggak tahu peristiwa-peristiwa tuntunan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan tuntun dari kemah 1 ke 42, kita nggak tahu ibadah itu seperti apa, harus seperti apa. Nah, jadi kita harus menyelidiki ini. Dari 42 kemah ini dibagi menjadi 5 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Nah, tuntunan Tuhan dalam kehidupan iman untuk melatih kita supaya dewasa tuh ada 5 tahap. Ya kayak orang sekolah sampai lulus tuh ada berapa tahap. Ya playgroup lah istilahnya, TK lah, SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Terus ujung-ujungnya kuliah ayah. Nggak ya, bercanda. Jadi ada tahap-tahapnya kan. Nah sama, kehidupan iman juga ada tahap-tahapnya. Nah kita akan lihat 5 tahap 42 kemah di padang gurun. Yang pertama dari Rameses. Rameses itu tempat tinggal umat Israel di Mesir, di Rameses, di Goshen, ada di daerah Rameses. Sampai ke kemah ke-11. Ya, kemah 1 Sukot, Etam, Tentangan Migdol, Mara, Elim, dan seterusnya sampai ke kemah ke-11. Ini kategori tahap 1. Nah, apa yang terjadi, apa yang Tuhan kerjakan kepada umat Israel di tahap 1 ini sampai ke kemah ke-11? Firman Tuhan yang hidup, Tuhan kita yang hidup, yang terus bekerja sama dulu, sekarang, selamanya. Ini pun Tuhan sedang kerjakan kepada gak semua orang, kepada umat Tuhan yang betul-betul dituntun Tuhan dalam perjalanan padang gurun rohani. Ya, bukan hanya pengetahuan tapi dihidupi gitu. Ya jangan kita nyalahin Tuhan, mana ini pemeliharaannya. Kalau kita nggak hidupi, saudara. Jadi tugas kita ya kita hidupi. Maka tahap pertama ini Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Nah, tahap pertama ini emangnya ada apa aja? Contoh, ya di kemah kedua namanya Etam. Ya, di kemah kedua namanya Etam. Di situ pertama kali dan Tuhan mulai memberikan tiang awan dan tiang api. Mulai dari Etam, kemah kedua. Ya, di Keluaran 13 ayat 21 seterusnya. Tiang awan, tiang api Tuhan kasih. Nah, tiang awan, tiang api ini Tuhan terus kasih sampai ke kemah ke-41. Kenapa nggak sampai ke kemah 42 aja, kagok tinggal satu lagi. Karena kemah ke-42 ini sudah masuk daerah tanah perjanjian. Ya, simbol dari sorga. Nah, jadi padang gurun simbol dari kehidupan beribadah kita di dunia ini. Sepanjang kehidupan kita sampai tepat sebelum masuk ke kerajaan sorga, Tuhan kasih tiang awan, tiang api rohani kepada saudara dan saya. Dan yang mengejutkannya, saudara, ini betul-betul ada, tapi karena kita gak sadar, saudara. Adapun kita gak ikuti, kita gak terima, kita tolak mungkin. Dikasih. Detik ini ada, saudara. Tiang awan, tiang api ini. Secara rohani ya. Jadi non-stop, full, 24 jam, setiap hari. Setiap waktu, setiap detik gak pernah hilang. Tiang awan, tiang api selalu ada. Tujuannya, pertama, untuk menuntun jalan. Nah, jadi dari kemah 1 ke kemah 2 dikasihlah tiang awan, tiang api. Nah, ini menuntun jalan. Kalau tiang awan ini kan dari pagi sampai malam. Nah, begitu malam berubah jadi tiang api sampai pagi lagi, non-stop. Ya, tiang awan, tiang api, tiang awan, tiang api. Nah, begitu tiang awan atau tiang api ini pergi, umat Israel disuruh ngikutin. Begitu itu diem, umat Israel disuruh ikutan diem. Nah, kalau misalkan diemnya 1 hari, 2 hari, setahun kayak ya udah ikutan diem setahun di situ. Tapi kalau ternyata cuman beberapa jam, malam-malam lagi mau tidur, taunya tiang apinya udah berangkat, ya umat Israel mau nggak mau harus pergi. Buru-buru pergi lagi. Nah, seperti itulah perjalanan
umat Israel itu hanya dituntun oleh tiang awan tiang api. Ya bukan maunya dia, kayaknya di sini rada enak ya. Udahlah, nggak usah buru-buru, nggak usah tergesa-gesa, udah santai dulu di sini. Kan kasihan ya, banyak orang tua, banyak anak kecil dan sebagainya gitu. Ya, nggak seperti itu. Bukan guys, cukup atau masih mau di sini dulu? Masih mau di sini? Oke, 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 kata Tuhan silakan. Nggak kayak gitu, saudara. Hanya ikuti pergerakan tiang awan, tiang api, simbol dari hadirat Tuhan. Ya, hanya mereka yang mengikuti. Bukan tiang awan, tiang api mengikuti mereka. Jadi kita bisa lihat perjalanan padang gurun ini nggak main-main. Hanya berjalan dan tinggal sesuai dengan perintah Tuhan, tuntunan Tuhan saja. Ya, hidupnya itu hilang. Hidup diri sendirinya itu hilang. Mungkin dia pengennya begini, pengennya begitu, tapi pergi, ya dia pergi. Tinggal, dia tinggal. Ini nggak enak tinggal di sini. Malah tinggal terus di situ. Ya, kehidupan yang menghancurkan manusia lama. Lalu tiang awan tiang api selain menuntun jalan, melindungi sebagai pelindung, penolong dalam perjalanan umat di padang gurun. Tanpa tiang awan tiang api mereka segera sudah mati, saudara. Kenapa? Karena pertama perbedaan suhu yang sangat ekstrim sekali. Pagi, siang, sore, panas teriknya nggak kira-kira di padang gurun. Itu kan bisa menyebabkan banyak hal gitu. Contohnya kanker kulit dan sebagainya. Mana ada pohon-pohonan yang rimbun. Kalau ada pun juga pohon-pohonan yang semak belukar gitu ya. Mungkin kaktus, mungkin ya. Saya belum pernah ke sana. Nah, cuman bukan sesuatu yang banyak tempat berteduh. Panasnya itu menyakitkan sekali kena kulit. Bisa dibayangkan ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada tiang awan yang bagaikan ini matahari lagi terik sekali, terus ada awan besar menutupi, kan jadi suasananya kayak mendung gitu kan. Jadi adem. Kalau nggak ada itu, ya mereka nggak akan kuat, ya, mati dehidrasi dan sebagainya. Air juga susah kan. Nah, sedangkan malam dingin sekali. Selalu setiap hari itu pergantian cuaca yang sangat ekstrim. Nah, berubahlah jadi tiang api untuk menghangatkan. Sampai nggak usah pakai selimut pun hangat, ya. Lalu di malam hari zaman dulu nggak ada listrik kayak kita zaman sekarang kan, gelap gulita, gelap ya. Kalau misalkan lagi ada apa bintang bulan itu kan nggak cukup, saudara. Sedangkan di padang gurun itu banyak pasir hisap. Jadi kalau salah masuk ke lubang pasir hisap ya mati gitu. Jadi butuh penerangan sekali, kalau nggak bisa banyak yang celaka. Ya butuh kehangatan, butuh penerangan, dan di padang gurun kalau malam-malam binatang-binatang yang berbisa itu aktif. Nah, lewat tiang api itu semua diselesaikan masalahnya. Ya. Jadi binatang buas yang berbisa juga nggak bisa masuk ke kemah umat Tuhan karena ada tiang api. Jadi tanpa tiang awan dan tiang api mustahil umat Tuhan bisa hidup dan terus melakukan perjalanan padang gurun. Ya. Nah, jadi ini Tuhan anugerahkan kepada orang yang mau nurut sama tuntunan Tuhan. Wah, ini jalan buntu, ini jalan mati, wah ini jalan padang gurun, wah ini jalan gak enak, wah ini jalan yang sangat sulit. Ya, tapi kepada orang yang sungguh-sungguh mengikutinya, Tuhan jamin, menuntun. Gak akan lost, gak akan bengong, gak akan bingung. Hidup ini apa sih? Gue harus ngapain ya Tuhan? Emangnya mau saya apa sih? Gak akan gitu lagi, saudara. Ada tuntunan Tuhan yang terang benderang dan sangat jelas. Dan kita tinggal lakukan aja. Tinggal taati, tinggal ikuti saja. Nah, ada berkat tuntunan, ada berkat perlindungan yang terus menerus. Tuntunan, perlindungan non-stop. Ya, kepada orang yang menjalani perjalanan padang gurun rohani. Ya, bukan bagian kecil dalam hidupnya. Nah, lalu contoh di tahap pertama ini kemah ketujuh. Ya, kita nggak bahas satu-satu, ini buku seri kedua. Nanti ada waktunya kita akan bahas secara detail satu-satu, tapi ini garis besar ya. Tahap pertama, contoh kemah ketujuh padang gurun Sin.
Nah saat itu di padang gurun Sin, Tuhan mulai memberikan mana. Ini makanan buatan sorga. Tuhan turunkan mana dari sorga atau dari langit diturunkan kepada umat Tuhan. Di kemah ketujuh mulainya. Nah kenapa di kemah ketujuh, kenapa nggak di kemah ketiga, keempat, kelima, keenam gitu. Karena di kemah ketujuh ini perbekalan umat Israel pas habis. Begitu pas habis, aduh kita mau makan apa nih? Semuanya langsung demonstrasi komplain sama Musa. Nah di saat pas habis Tuhan curahkan mana setiap hari kecuali hari ketujuh. Hari ke-1, hari ke-6, hari ke-1, hari ke-6 terus diberikan mana untuk memberikan makan 2 juta lebih orang. Jadi berapa banyak suplai makanan yang Tuhan curahkan setiap harinya. Ini luar biasa banyaknya. Ya, penulis buku seri sejarah penebusan menghitung jumlahnya. Kan satu orang kan satu gomer kan, dihitung kurang lebihnya. Itu enggak kira-kira kalau pakai truk itu, waduh saya ada catatannya cuman saya lupa nyatat di sini. Entah ribuan atau puluhan ribu truk atau gimana, pokoknya gila banyak banget ya. Nah lalu dikasih makan mana kan, kemah ke-10 Rafidim, Tuhan kasih air. Tuhan kasih air. 2 juta lebih umat Israel dikasih air melalui gunung batu. Nyari air ya harus ke dalam, bukan ke gunung batu. Gunung batu mana ada airnya. Tapi suruh gunung batu. Ya. Dikatakan di Mazmur 105 ayat 41, Mazmur 105 ayat 41, saking banyaknya air yang Tuhan kasih untuk 2 juta orang lebih beserta ternak-ternaknya, air yang keluar jadi sungai yang besar. Ini dahsyat sekali. Lalu di kemah 10 ini, suku Amalek, bangsa Amalek menyerang umat Israel dan Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Amalek. Umat Israel nggak ada tentara yang terlatih, senjata-senjata yang sudah dipersiapkan seperti bangsa-bangsa lain. Harusnya pasti kalah, tapi Tuhan bikin menang lawan bangsa Amalek. Ya karena Tuhan menolong. Nah itulah yang disebut tuntunan Tuhan di padang gurun, perlindungan non-stop tuh ya contohnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di tahap pertama, ya semua masalah Tuhan selesaikan. Semua kebutuhan Tuhan berikan. Masalah aku mau makan apa nanti, masalah aku mau minum apa, masalah situasi dan kondisi ini nggak layak untuk hidup. Ya. Wah dunia zaman sekarang ini, susah banget hidup. Ya di padang gurun itu lebih parah dari kondisi kita sekarang, saudara. Bukan cuma sekedar krismon, di sana nggak bisa hidup. Mau punya uang gimana juga bisa hidup di sana. Ya, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak bisa bercocok tanam. Yang ada banyak binatang buas, banyak pasir hisap yang bisa orang celaka mati. Ada musuh yang menyerang lagi. Wah, gila itu situasinya. Sangat-sangat mustahil untuk bisa hidup. Sangat berbahaya, mematikan. Ya Alkitab mencatat dan ini logika aja. Padang gurun itu adalah tempat di mana manusia nggak bisa tinggal. Ini tempat mematikan. Ya tapi Tuhan melindungi. Tuhan menganugerahkan kebutuhan, perlindungan nggak kepada semua orang, saudara. Kepada kalau untuk zaman kita orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, maka semuanya Tuhan limpahkan atau tambahkan. Ya, kepada orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, ya carilah dahulu. Nah, apakah kalau misalkan kita mau mencarilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita nggak masuk ke perjalanan padang gurun seperti instruksi di 1 Korintus 10, saudara? Nggak mungkin. Kita yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu, ya pastinya kita mau ikuti kebenaran firman. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12 gitu. Semua peristiwa instruksi di akhir zaman itu kita mau ikuti. Nah kepada orang yang sungguh-sungguh seperti itu, Tuhan anugerahkan. Luar biasa. Di tengah kemustahilan, Tuhan lindungi. Jangan takut, kata Tuhan Yesus. Jangan khawatir. Burung pipit hanya dinilai manusia setengah duit, tapi Tuhan jaga.
Ya, Tuhan jaga burung pipit yang menurut manusia nggak bernilai, tapi Tuhan pelihara, apalagi kamu. Tuhan pelihara burung yang menurut manusia nggak bernilai, apalagi kamu. Jauh lebih daripada burung pipit. Bahkan sampai jumlah rambut pun aku hitung, kata Tuhan. Saking Tuhan perhatiannya sama kita. Tapi keadaan umat Israel, umat Tuhan, ya di zaman Yesus itu kan sangat-sangat sulit. Jauh lebih sulit dari zaman kita sekarang hari ini. Ya, sedang dijajah Roma dengan penuh tekanan penderitaan yang begitu ekstrim. Di zaman Yesus tuh mayoritas orang susah sekali. Sampai nggak sanggup berobat, bahkan makan pun juga nggak sanggup. Makanya Yesus banyak sekali melakukan tanda-tanda dan mujizat, makanan, kesembuhan, ya kan. Nah, di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti itu, Tuhan bilang, wah mana iman kamu? Tuhan sedang pelihara kamu. Makanya tugas kita apa saudara? Mari kita masuk ke dalam tuntunan Tuhan. Ke padang gurun. Amin. Nah, saya ada waktu 10 menit ya. Masih kuat 10 menit saudara? Sampai setengah 9 ya. Supaya kita nggak rugi. Kita maksimalkan waktunya. Tahap 2. Tahap pertama, semuanya senang mendengarnya. Yes, amin. Semua kebutuhan Tuhan berkati, penuhi. Gak ada kekurangan sedikit pun. Walaupun penuh dengan ujian. Nah, tahap kedua, padang gurun Sinai, kemah ke-11 sampai ritma, kemah 14. Nah, oke, umatku, Tuhan itu seperti orang tua, seperti bapak sayang sama anaknya. Gak usah khawatir. Babeh yang pelihara kamu. Ya, dibesarin, dikasih yang dibutuhkan, dikasih yang terbaik, sandang, pangan, papan. Orang tua akan korban habis-habisan untuk anak lah. Ya, nah udah kayak gitu, udah makin besar nih. Tahap berikutnya, nak, ya nggak terus-terusan kamu jadi baby terus, difasilitasi terus, hidup nggak terus-terus begitu nak. Waktunya kamu ke sekolah. Nah, waktu ke sekolah banyak anak-anak yang nggak suka sekolah kan. Jadi setiap kali mau ke sekolah itu nangis-nangis, ya susah bangun, susah diajak ke sekolah, ganti baju, mandi, makan, susah. Intinya karena nggak mau sekolah, sampai di sekolah juga nangis-nangis gitu. Tapi harus ke sekolah, nak. Akhirnya dipaksa sekolah. Nah sama halnya kita, umat Israel. Begitu masuk tahap 2, masuk ke padang gurun Sinai, ngapain? Hampir 1 tahun di padang gurun Sinai. Ya. Yang pertama, Tuhan kasih hukum-hukum Tuhan. Hampir 1 tahun loh. Dikasih hukum-hukum Tuhan. Perintah. Jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Lalu dikasih cetak biru kemah suci. Ya, atau gambar kerja kemah suci, tabernakel. Dan dibangun di padang gurun Sinai. Ya, Tuhan suruh orang Israel bangun kemah suci. Lalu dibuat sensus. Laki-laki dewasa di atas 20 tahun sanggup berperang, dicatat namanya. Total ada 603.550. Jadi tahap pertama Tuhan menuntun, Tuhan melindungi, Tuhan pelihara. Tahap kedua adalah tahap diberikan hukum atau firman Tuhan dan kemah suci. Ini 2 poin penting. Dikasih hukum firman Tuhan, lalu dikasih kemah suci. Maksudnya apa? Hidup sesuai dengan hukumnya Tuhan yang adalah raja. Ya, raja punya hukum. Kerajaan Allah, Tuhan rajanya bukan adalah satu tempat yang silakan bebas mau ngapain hidupmu apapun itu, enggak. Semua negara itu ada hukumnya. Nah, ini waktunya kalian dijadikan warga negara kerajaan. Nah, jadi terima hukum. Ya, hukum Tuhan. Hidup yang benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan kenapa dikasih kemah suci? Tempat Tuhan berada, yaitu tempat beribadah, berpusat pada Tuhan, ya bertemu Tuhan, ya mengalami Tuhan. Nah, kenapa? Ini kedengarannya nggak enak sekali di padang gurun Sinai. Ya, buat anak kecil, saudara, yang sampai SD, SMP
Kalau saya dulu parah, sampai SMA, sampai kuliah aja nggak suka sekolah, saudara. Kan benar-benar nggak berhikmat kan. Tapi kalau orang tua yang bijaksana, anak-anak yang bijaksana, sekolah itu bagus. Penting sekali. Buat orang yang nggak ngerti ngapain harus begini-begini. Tapi buat orang yang mengerti, buat Tuhan, ini sangat penting. Ini mempersiapkan sorga. Ya. Tahap kedua ini adalah persiapan sorga. Mau dikasih sorga mereka. Pelatihan sorga. Kalau kita lihat, yang Tuhan lakukan di padang gurun Sinai, ya, dan seterusnya, itu adalah bayangan dari kehidupan sorga yang umat Israel tolak. Mereka nggak suka hidup kayak begini, ditolak sorga, saudara. Nah, jangan sampai kita menolak sorga juga kayak umat Israel. Di Ibrani 4 mengatakan itu, mereka tolak kehidupan yang seperti ini. Yuk kita baca, ini adalah saudara dan saya di sorga. Ya, mereka ini harus jadi kita, saudara. Kalau ini bukan kita, peduli amat lah, Wahyu 7 ayat 15. Lah, kita gak ada di sorga. Kita baca, Wahyu 7 ayat 15 mulai. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ini kemah di sini yang dimaksud adalah kemah suci. Ya kan? Jadi apa sih kemah suci? Apa sih bait suci? Kuno ih. Sekarang modern guys. Hybrid ya. Atau apalah istilahnya. Online. Nah, sekarang kita ubah kata mereka jadi aku. Ya, kita mau baca lagi. Ya, jangan sampai kita nggak ngerti sorga. 1, 2, 3. Karena itu aku berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas aku. Jadi yang Tuhan kerjakan adalah persiapan, bayangan, kehidupan kekal selama-lamanya. Dilatih. Ada yang menerjemahkan gini, sebelum kita ke sorga, nanti di sorga tuh boring guys, ibadah terus. Ya, ada banyak yang tahu ini karena salah satunya ini ayatnya. Siang malam non-stop ibadah. Nah, sekarang waktunya kita enjoy dulu sebelum kita kayak begini gitu ya. Wah, ini kehidupan yang kaku. Kita enjoy dulu dunia sebisa-bisa semaksimal mungkin. Nah, masalahnya gini, saudara. Masalahnya sebelum kita masuk ke kehidupan yang seperti ini, Tuhan melatih kita di dunia untuk menjalani kehidupan yang seperti ini. Yang menerima pelatihan, yang taat, yang masuk ke tempat ini. Tapi yang gak mau dilatih, gak mau mempersiapkan, ini bagaikan 5 gadis bodoh. Gak usah mempersiapkan, siapkan. Apa sih? Saya percaya Yesus, saya mempelai Kristus. Taunya nggak dibukain pintunya. Saya nggak kenal kamu. Loh kenapa nggak kenal? Karena syaratnya harus ada persiapan. Minyak, mana minyaknya? Aduh, nggak tahu harus dipersiapkan. Nah sehingga nggak, yang tidak mempersiapkan dilarang masuk. Orang jahat kamu. Waduh, serem nggak saudara? Ini menyeramkan sekali. Nah kita juga baca Wahyu 21 ayat 3. Mulai, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ini lagi-lagi sorga ini adalah hidup berpusat, ya, pusat manusia, tengah pusat apa? Kemah Allah. Hidup bersama-sama. Pusatnya di tengah-tengahnya ada apa? Ya, ini bukan secara Hong Shui, Feng Shui, hurufiah juga maksudnya. Ini berbicara mengenai pusat hidup di sorga itu kemah Allah. Menjadi umatnya, dia akan jadi Allah mereka. Nah di padang gurun Sinai, hukum-hukum Tuhan dikasih, sampaikan tuh ke umat. Kasih tahu, setuju nggak? Amin nggak? Mau nggak? Kalau amin, mereka jadi umatku. Ya, Musa bacain semua hukum-hukum. Ya, amin. Kita terima, kita mau lakukan. Oke, deal kalau begitu. Yuk jadi umatku, kata Tuhan.
Nah sekarang kita bilang umat, aku umat Tuhan. Tapi nggak mau dibawa ke padang gurun Sinai rohani. Nggak mau dikasih hukum-hukumnya. Ya, kita pikir kita umat Tuhan. Tapi Tuhan anggap itu bukan. Nah, jadi di padang gurun Sinai ini penting sekali. Ini bukan cuman sekedar aduh makananku gimana, minumanku sandang, pangan papanku bagaimana, bukan cuma sekedar itu. Itu Tuhan kasih di tahap pertama, oke? Ini udah cukup membuktikan bahwa Tuhan terus-menerus menyertai. Tuhan terus-menerus kasih solusi. Semua permasalahan kita Tuhan pelihara. Tapi nggak cukup hidup kita cuma sebatas itu aja di dunia. Nah sehingga fokusnya firmannya hal-hal dunia. Itu tahap pertama terus yang difokusin saudara. Tapi udah waktunya kita masuk ke tahap kedua ini. Ya, persiapkan menjadi kerajaan sorga, saudara dan saya. Nah ini yang dikerjakan Tuhan di padang gurun Sinai. Nah, umat kerajaan Allah di masa depan yang kita baca di kitab Wahyu. Harus dikasih hukum Tuhan, firman Tuhan. Ya karena kerajaan ada hukumnya. Ada warganya yang menerima dan mentaati hukum. Nah, setelah itu jadi deh warga negara kerajaan Allah. Nah, inilah tuntunan masing-masing kita hari ini. Saya kasih tanda ya. Sampai sini. Di minggu depan kita bahas. Ini ayat terakhir lalu kita berdoa. Mari kita baca. 1 Petrus 2 ayat 5 lalu ayat 9. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari seorang budak, ya, Tuhan ubah ya, menjadi imam. Semua bangsa Israel, semuanya harus jadi imam. Jadi imam. Itu di zaman padang gurun Sinai. Dan ini bukan cuma mereka, kita juga sama. Kita yang percaya Yesus dijadikan imam. Imam yang kudus, imamat, imam lah, sama aja intinya. Ya. Terus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Apa sih persembahan rohani? Ya, harus tahu ini. Kita bangsa yang terpilih, kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Nah ini Tuhan kerjakan di padang gurun Sinai. Secara rohani pun kita harus menggenapi ini kan. Tapi nggak bisa cuman amin-amin, ngerti juga enggak, artinya menggenapi juga enggak. Ya karena ini dijelaskan di perjanjian lama saudara. Mulai dari pelajaran yang kita pelajari, kita imani, kita doakan. Sehingga kita bisa diproses jadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, yang melakukan kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nanti minggu depan kita akan bahas mengenai ini. Dan yang mengejutkan, siapa yang ada di sorga? Ya mereka. Jadi kalau kita gak mau jadi begini, saudara, saya mau jadi orang biasa-biasa aja, jemaat biasa-biasa aja. Ya sorry, saudara. Yang di sorga tuh ya adanya ya orang-orang ini. Yang kayak begini, yang ada di sorga. Ya nanti kita bahas minggu depan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk waktu, kesempatan, anugerah Tuhan. Peta di akhir zaman. Tuntunan yang misterius dan ajaib. Kau anugerahkan kepada masing-masing kami ini ya Bapak. Sungguh kami mengucap syukur. Kami bisa menerima tuntunan Tuhan. Firman yang hidup. Yang terus menuntun kami tanpa kami sadari. Engkau menganugerahkan tiang awan, tiang api yang menuntun hidup kami, yang adalah firman-firman hidup yang kau singkapkan di akhir zaman ini ya Bapak. Kau berikan kepada kami. Dan firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri terus menerus menantikan, memanggil kami. Namun selama ini kami tidak meresponinya dan tidak mengikutinya. Tolong ampuni kami ya Bapak. Sekarang Bapak kami sudah dianugerahkan tiang awan, tiang api rohani
yang adalah firman Tuhan penuntun hidup kami. Kiranya kami tidak melewatinya. Kiranya kami tidak tertidur secara rohani ya Bapa. Kiranya kami dapat terbangun dan berjaga-jaga. Mengikuti, menyadari setiap tuntunan Tuhan langkah demi langkah dalam kehidupan kami sehari-harinya. Sehingga kehidupan kami sepenuhnya berubah dari kehidupan yang sebelumnya diikat oleh Mesir, dunia, dan segala sesuatu yang ada di dunia. Kami dilepaskan dan kami hanya mau mengikuti tiang awan dan tiang api dalam sisa kehidupan kami ini ya Bapak. Tolong Bapak mampukan kami dan seluruh isi keluarga kami dapat menjadi umat Tuhan yang sepenuhnya hanya dituntun oleh tiang awan, tiang api ya Bapak, bukan dituntun oleh apapun dan siapapun. Anugerahkan kepada kami ya Bapak, berkat perlindungan pemeliharaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, karena kami sadari Bapak, dunia yang sedang kami hidupi saat ini semakin hari semakin susah, semakin sulit, semakin mustahil untuk mengerjakan banyak hal ya Bapak. Bapak kami percaya Engkau memelihara kami jauh lebih daripada apa yang kami tahu. Tapi Engkau memelihara kami seperti biji matamu ya Bapak. Engkau sungguh-sungguh memperhatikan kami. Kiranya kami dapat percaya dengan firman Tuhan. Kami hanya mau mengikuti tuntunan Tuhan. Sehingga kami percaya berkat perlindungan pemeliharaan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Mutlak Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Sehingga kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam permasalahan pergumulan Tuhan bebaskan. Yang dalam pergumulan apapun ya Bapak, Tuhan buka jalan. Sehingga kami dapat terus-menerus menerima berkat-berkat Tuhan ini setiap harinya, setiap waktu tanpa terputus. Bapak kiranya dalam sisa hidup kami ini ya Bapak, kami mau dipersiapkan, kami mau dilatih, kami mau didewasakan, masuk ke padang gurun Sinai rohani ini ya Bapak. Dan kami mau untuk terus-menerus menerima hukum-hukum Tuhan, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang sah di hadapan Tuhan, menjadi imamat yang rajani. Biarlah Bapa, seluruh firman Tuhan ini dapat tertempel terus dalam setiap waktu kehidupan kami ini ya Bapa, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak berjalan di jalan manusia, tapi kami berjalan di jalan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati yang di Zoom. Sampai jumpa minggu depan.